Umat yang di, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat beribadah di rumah masing-masing. Kiranya kesediaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dan menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di hadirat Allah. Pemberita firman adalah Penatua Nyonya A.D.P. Patiwailavia. Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Mari kita satu dalam doa. Allah yang kudus, Allah yang penuh rahmat dan kasih, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun dalam situasi yang terbatas, kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tetapi kami tetap bersyukur dan berterima kasih karena kami masih dapat beribadah melalui live streaming. Bapa di surga, kuduskanlah ibadah kami ini, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati pelayan firman Penatua Ibu A.D.P. Patiwailavia yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, dan juga berkati kami semua yang ambil bagian dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bermazmur secara berbalasan, Mazmur 23 ayat ke-1 sampai dengan ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Pada jalan
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah, ungkapan syukur kami Tuhan di malam hari ini. Kami mau datang di dalam kerendahan hati kami, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami sepanjang hari ini, baik yang kami lakukan untuk berbuat yang baik atau yang tidak baik Tuhan. Mari Tuhan, melalui firman-Mu saat ini, mau belajar Tuhan, mau juga untuk menjadi terang dan juga melaksanakan misi Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan, kiranya Engkau memimpin kami sebagai hamba-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Pembacaan Alkitab. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab terambil dari Yesaya. Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan 11 yang berbunyi, Hai Sion, pembawa kabar baik, naikkanlah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka akan diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk. Bacaan Alkitab terambil dari Yesaya, dan kitab Yesaya ini merupakan kumpulan tentang nubuat, tentang pemulihan bangsa Israel yang Allah lakukan terhadap umatnya setelah mereka selesai mengalami masa pembuangan di Babel karena dosa-dosa mereka. Berita penghiburan ini sekaligus menjadi berita pengampunan dan pembebasan kepada bangsa Israel yang telah menderita selama 40 tahun lamanya di bawah kekuasaan Babel. Raja Koresi sebagai pimpinan yang saat itu dipakai sama Tuhan, dan juga dia diperalat untuk menjadi seorang hamba melalui masa kejayaannya. Dan di tengah-tengah pergumulan umat Israel di pembuangan, nubuat tentang penghiburan dan pengampunan dari Allah menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tetap memandang orang-orang yang mengalami malapetaka hukuman itu sebagai umatnya sendiri di dalam Yesaya 51 ayat 16. Dan Tuhan adalah tetap Allah mereka di dalam Yesaya 51 ayat 15 dan pasalnya 40 sampai dengan 9. Tuhan tetap mengasihi mereka sebagai umatnya. Penghiburan dan pengampunan itu sekaligus menjadi seruan kepada umat Tuhan, supaya mereka mau menyiapkan hati mereka menyambut hari pembebasan yang segera akan tiba. Dalam mewujudkan rencana penyelamatan Allah
melalui Yesus Kristus. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai dua hal, yaitu Yesus sebagai gembala yang baik. Kandang dombanya di Palestina hanya memiliki satu pintu saja yang dikawal oleh gembalanya. Jika ada yang mau masuk, tidak melalui pintu itu, atau tidak melalui pintu yang benar, memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri atau perompak. Mereka adalah gembala-gembala yang jahat mengembalakan dirinya sendiri. Mereka adalah gembala atau pemimpin yang buruk di dalam Yehezkiel 30 ayat 1 sampai dengan 4. Sebaliknya apa? Siapa yang melalui pintu ialah adalah gembala domba yang baik. Ini terlihat dari sikapnya sebagai penjaga yang membukakan pintu bagi dia, domba-dombanya. Mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntun keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus digambarkan sebagai pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itu pada ayatnya yang ke-9. Hal ini menegaskan kepada kita hanya melalui Yesus kita memperoleh keselamatan dan padang rumput yang abadi, yaitu makanan rohani yang saat ini kita boleh dengar. Untuk memperoleh hidup yang disediakan oleh Bapa hanya melalui satu pintu, yaitu Yesus sendiri. Tidak ada jalan atau pintu yang lain. Saat ini dunia menawarkan ada banyak pintu untuk kesenangan hidup. Tapi Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Hal ini membuat kita tidak ragu lagi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita mendalami nats khotbah Yesaya 40 ayat 9 sampai 11, di sini bahwa hai Sion, pembawa kabar baik. Kata Sion menunjukkan kepada kita benteng atau juga kota Yerusalem, dan seluruh bukit utara diberi nama Sion. Dan Sion sendiri terletak di atas Raja Daud, dan terlebih-lebih bait suci, kota Yerusalem dalam kepercayaan Israel. Disebut sebagai kota pilihan Allah sendiri dan sebagai kata suci. Yerusalem dinyatakan sebagai tempat atau juga kata yang telah dipilih Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasalnya 8 ayatnya 44 dan 11 ayat 13. Antara Allah dan kota Yerusalem terdapat hubungan yang sangat erat. Yerusalem dimaknai sebagai pembawa pesan, sukacita. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkan suaramu kuat-kuat, nyaringkan suaramu jangan takut. Pembawa kabar baik itu diperintahkan untuk menyaringkan suaranya kuat-kuat agar orang-orang dapat mendengar. Lihat, itu Tuhan Allah pada ayat 10. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Allah sendiri yang akan datang menolong mereka yang sedang dalam pembuangan. Dia tidak menyuruh orang lain, dia sendirilah yang akan bergerak. Allah telah datang menyelamatkan mereka. Allah hadir sebagai pahlawan yang perkasa, yang membawa rampasannya dalam kemenangan. Dengan kekuatan dan tangannya, ia berkuasa dalam membebaskan bangsanya di tengah-tengah bangsa yang sedang berkuasa melalui tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang besar. Allah hadir sebagai bangsanya dan memberi kemenangan. Seperti seorang gembala yang mengembalakan kawan ternaknya dan menghimpun dengan tangannya, Tuhan itu digambarkan sebagai seorang gembala yang tadi kita baca di dalam Mazmur berbalasan, Mazmur 23. Dan juga ada di dalam Mazmur 80 ayatnya yang kedua. Dengan tangan yang teracung ia telah mengumpulkan umatnya yang tersebar di Babel, sama seperti peristiwa Tuhan menghimpun bangsa Israel keluar dari tanah, seperti peristiwa bangsa Israel di tanah Mesir. Sikap Allah yang digambarkan sebagai gembala
menunjukkan bahwa Ia adalah Tuhan tanpa terkecuali. Tua, muda, yang kuat, dan yang lemah, Ia menuntun kita menurut jalannya. Bangsa Israel yang telah terpisah dikumpulkannya sebagai gembala yang berdiri di depan penuntunnya, menunjukkan jalan pulang ke Yerusalem. Dia telah memulihkan keadaan bangsa Israel. Bekas-bekas luka penderitaan selama pembuangan telah lenyap karena Dia menggendong dengan hati-hati, memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat. Konteks kehidupan bangsa Israel di tanah pembuangan Israel masih relevan dengan kehidupan yang kita alami saat ini. Adanya kekerasan, ketakutan, teror, ketidakadilan, perbudakan, narkoba, kemiskinan, pemimpin yang tidak mengayomi rakyatnya, dan seterusnya. Siapakah yang bisa kita andalkan untuk menghadapi situasi seperti ini? Di dalam Mazmur 12 ayat 121 ayat 1 sampai dengan 2, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah sendiri datang menolong dan membebaskan umatnya. Betapapun dalam pelanggaran dan dosa bangsa Israel, tetapi Allah tetap setia mengasihi mereka. Allah memulihkan bekas-bekas luka, penderitaan, dan Dia memandang kita dengan hati-hati. Menuntun kita seperti gembala yang mengiringi gembalanya. Tidak ada pertolongan lain yang bisa diandalkan, hanya Allah melalui Yesus Kristus yang sanggup memberikan pemulihan dari setiap situasi kehidupan. Di zaman saat ini, yaitu kita mengalami pandemi atau juga COVID-19, ada banyak untuk kegiatan-kegiatan kita selalu dibatas-batasi, tapi itu membuat contoh atau juga pelajaran dalam hidup kita bahwa sebagai manusia kita adalah orang yang sudah diampuni, dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kita menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kehidupan kita senantiasa memancarkan dan menyuarakan kasih Allah. Keberadaan kita senantiasa membawa sukacita. Bukan ketakutan yang akan kita bawa. Serukanlah kedatangannya, sambutlah Dia dengan segala kerelaan, dan jadilah kita sebagai pancaran kasih-Nya melalui kepedulian kita terhadap sesama dan dunia. Ada misi yang Allah akan sampai saat ini di dalam temanya, Allah Gembala yang baik. Tidak ada seorang pun datang kepada Dia, karena Dialah yang selalu menjadi junjungan kita sebagai Allah yang selalu peduli kepada apapun masalah kita, apapun yang kita hadapi. Mari kita serahkan hidup kita hanya dekat kepada Allah saja. Kita boleh tenang dan juga kita boleh dikuatkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biar kita sama-sama saat ini beribadah di rumah. Kita boleh sama-sama satukan hati, satukan jiwa di dalam kita bersekutu. Bukan hanya di gereja saja, tapi di dalam rumah Tuhan kita boleh menyatukan itu. Biarlah ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Dan aku berkenan
Bapak Ibu dan Jemaat Tugu, mari kita berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Kuatkan kami Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan, kami mungkin akan sakit, kami mungkin akan kelelahan, kami akan tidak sanggup Tuhan untuk menjalani hidup ini. Tapi Tuhan menguatkan kami. Mari Tuhan, tolong kami, pelihara kami, jaga kami Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, lewat firman Tuhan yang saat ini kami boleh dengar Tuhan. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu membimbing kami, menyertai kami. Kami mau berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan, untuk jemaat-Mu, untuk pelayanan Tuhan, GPIB Tugu Tuhan. Lebih juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, untuk pendeta kami Tuhan, Pendeta Egbert Parasian Sihombing. Biar Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bersama istri dan anak-anak Tuhan. Ya Tuhan, biar Tuhan mampukan dia di dalam melayani dan juga memimpin jemaat-Mu Tuhan, yaitu jemaat GPIB Tugu. Kami berdoa juga buat pendeta Nyonya Stella Mandagi Rompis Tuhan, bersama suami dan juga anak-anak Tuhan. Berkati dia Tuhan, mampukan dia Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk para presbiter Tuhan, baik diaken penatua, di dalam pekerjaannya Tuhan, di dalam aktivitasnya. Tuhan sehat-sehatkan mereka, Tuhan berkati mereka bersama keluarga mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan kepada 6 pelkat yang ada Tuhan. Berkati Tuhan, Engkau berkati ke 6 pelkat yang ada. Tuhan, saat ini kami sedang di dalam ke-6 pelkat ya Tuhan. Sudah banyak yang terbentuk ke dalam 6 pelkat ini Tuhan. Kami juga akan merencanakan untuk pembinaan ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang Tuhan mau pakai di dalamnya Tuhan, untuk pelkat kami Tuhan. Apapun latar belakang mereka, apapun kehidupan mereka, apapun yang mereka saat gumuli Tuhan, mari Tuhan Kau menopang mereka, untuk mereka sama-sama di dalam pelayanan Tuhan. Kami berdoa juga untuk para komisi yang ada. Kami berdoa untuk para karyawan gereja kami Tuhan. Kami berdoa untuk para sapam. Kami berdoa juga untuk para koster kami Tuhan. Kau berkati Tuhan, sehatkan mereka Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk di dalam lingkungan kami Tuhan, di gereja kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan hanya di dalam tangan. Kami berdoa untuk Yapendik yang ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan yayasannya Tuhan, dan juga pengurus-pengurusnya. Berkati Tuhan, baik kepala sekolah, guru-guru dan murid-murid Tuhan. Ya Tuhan, mereka di dalam pembangunan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, dana-dana yang mereka butuhkan Tuhan, melalui sponsor, donatur Tuhan, yang saat ini mereka butuhkan. Mari Tuhan, mereka boleh berharap hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami mau nyerahkan Yapendi kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan, dari jemaat Kaisarea sampai dengan Yerusalem Tuhan, yang saat ini malam ini beribadah bersama Tama ya Tuhan. Kau berkati Tuhan latar belakang keluarga mereka, kehidupan mereka bersama keluarga mereka. Mari dukung Tuhan. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang lelah Tuhan, bagi para janda, duda dan anak-anak yatim Tuhan berkati Tuhan. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri. Kau berkati ya Tuhan. Kau sertai mereka, jaga mereka, dan juga para menteri ya Tuhan, di dalam membangun, di dalam juga perekonomian dengan lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia berbeda-beda suku, agama, ras, dan juga di dalamnya Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Boleh-boleh kami juga Tuhan menjadi NKRI Tuhan, bersatu padu Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan pusat, daerah sampai pelosok-pelosok daerah Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Biar saling bekerja sama, saling menyatu Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat kami Tuhan. Dan rakyat kami di pelosok-pelosok mendapat pembangunan yang lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa hanya ke dalam tangan. Kami berdoa juga Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bila Tuhan Kau berkati kami semua. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan.
Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Apapun yang saat ini kami rasakan Tuhan, biarlah Engkau menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ingatlah perkataannya dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan namamu. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, yang sedang menyaksikan live streaming pada ibadah keluarga Rabu ini, Warta Sepekan, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pelayan firman pada malam hari ini, Ibu Penatua Nyonya ADP Patia Welapia. Terima kasih atas taburan firman Tuhan. Biarlah apa yang Ibu tabur boleh berkenan dalam hidup dan kehidupan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati Ibu dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Dan kepada warga jemaat GPIB Tugu yang sedang menyaksikan live streaming, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih. Umat Tuhan, mari berdiri
Umat Tuhan, mari berdiri, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.